itu mantan rektor UIN Musa Chandayana Pak Mahmud masih jumlahnya. Nah, beliau adalah ketua prodi bahasa PAI ya, ketua prodi PAI pertama itu lanjutnya Pak Profesor Mahmud. Hari tamat jajan profesor. Jadi sama-sama STM baru banget ya saluran UIN. Saluran UIN. Kan saat jajan jadi rektor UIN lanjutnya di Darubala. Kemudian yang telah meninggal itu pengarsa Pak Cahyadi Haji Saifudin Cahyadi. Kemarin ada begini 2017-an ya, 2017. Nah, kepada beliau itu ya, kalau semua yang terkait Yayasan Darubala, Pak Wajud, Pak Effendi, siapa lagi, Pak Dendi. Nah, sulit ngerangkul gitu yang sok hilap ke depan makan utusan tunjung. Nah, ini mau lah kurang sami-sami gintun doa sarang Fatihah di kamar rajina biar susu sebatan tadi. Kalau buat yayasan kita berbakti Pak Haji Raka Muhammad Desa Haji Hamdan ya, Haji Hamdan beliau adalah salah satu bendahara yayasan dulu sebelum awal-awal. Kemudian ada Pak Haji Mukhtar Kapi 2, kita salah satu pengurus yayasan pertama tahun 85 itu yang pertama. Masih kemudian kita berdoa untuk beliau. Yang kedua adalah ingin saya ingatkan kembali kepada semua untuk niatnya. Kan hari di Enduma di salah satu yang penting itu bukan di Enduma sama pertumbuhan di apa namanya di fikih kita, niat itu adalah apa namanya salah satu rukun kemudian sholat mengucapkannya sunat. Nah, hari di hati mau wajib ya, rukun, tapi mengucapkan sunat. Tadi sampinah ininya betul nanti buat kalau ini hari mengucapkan bilangan niat atas sunat. Jadi orang mencapai niat. Nah, niatannya apa? Mari kita berniat bahwa kegiatan semua ini adalah bentuk kita penghambaan kita, ibadah kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena salah satu hadis kan kamin amalin yatasawwaru bi amali dunya yasiru ya bala akhirat bi husninya. Jadi betapa banyak amal dunia katinggalin mah dunia itu. Katinggalina gambarnya dunia. Tapi itu menjadi amal akhirat. Tapi karena baiknya niat. Baiknya itu ya karena Allah. Sebaliknya kan banyak amal akhirat tetapi menjadi amal dunia karena jeleknya niat. Sholat tapi niatnya yang kapuji. Nah, sanajan sholat, sanajan Quran atau nabi apa hari niatnya karena selain Allah mahnya Allah. Nah, khusus acara kita semua ini, kegiatan kita ini adalah salah satu bentuk apa namanya penghambaan atau ibadah kita kepada salah satu. Ada 4 kan yang termasuk kategori ibadah itu. Yang pertama adalah niatnya ibadah, yang kedua ta'abud adab-adaban etikanya. Jadi melaksanakan adab-adaban DPDP salah satu DPDP itu bahwa kita la haula wala quwata illa billah, daya upaya kecuali itu ini itu. Yang ketiganya adalah melaksanakan perintah Allah dengan segala persyaratannya. Ya, acara ini segala amal sekalipun amal dunia kan ayat perintahnya. Saya ini daya di Quran kira-kira gitu. Sekalipun mungkin pakai dalil umum, dalil khusus maka ada ayat kan khusus haulan di Al-Quran ada ayat apalagi disnatalis, tapi dalil umum bisa saja kan ada dalam salah satunya adalah tentang amal soleh, amal yang baik, amal
yang bermanfaat. Salah satu jadi amal soleh itu adalah niatan tadi, niatnya. Tetapi dengan catatan etikanya ya jangan melenceng dari syariat. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat mah acaranya tidak boleh lah. Ya, karena pesantren darubalah hari nama gambut kan memakai pelengkap pelengkap menyantau. Nah itu berarti kita menyalahi lah. Lain ibadah ya teman lain. Itu menang dipaksakan jadi ibadah ya teman-teman. Ya menang tapi ada nilai manfaat, ya, nilai kebaikan, nilai kebajikan, itulah apa namanya niatan kita, niat ibadah kita. Sekali lagi apa namanya syaratnya keempat tadi yang pertanyaan ibadah, yang kedua niat melaksanakan adab-adab etika Allah, Rasulullah, orang tua, guru-guru kita semua, termasuk aturan dengan melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, perintah dari berbagai peraturan yang perlu kita laksanakan. Di dalamnya tentu adalah aturan-aturan yang dibentuk dibangun di SDI dan lain. Yang keempat adalah berniat mendohirkan butuh rahmat Allah. Jadi acara Disnatalis ini adalah salah satu bentuk nyata, bentuk dohir dari merasa butuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari keseluruhan bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Nah, keluasan itu insya Allah terdapat dalam acara atau hasil-hasil dari acara Natalis. Demikian barangkali sebagai pengantar, dan selanjutnya mari kita bersama-sama baca Quran yang dihadiahkan kepada khusus pengersah Al-Maqurah, pengersah Kiai Haji Asy-Syahrul bin Mama Kiai Haji dan seluruh para dosen, para guru kita, dan para termasuk siapapun, khususnya para mahasiswa juga yang terus ngikutin juga para santri, para kiai, para jenengan sadayana. Mudah-mudahan kasumarambahan bupatiah kurang sadaya dengan pembacaan Al-Quran Al-Hamiyah wa bikulinatin Sawiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dengan dibacakan Al-Quran. Dengan ini resmi rangkaian kegiatan Disnatalis SDI Darul Falah yang ke-23 tahun 2024 bersamaan dengan launching program studi manajemen bisnis syariah serta sosialisasi beasiswa dengan resmi dibuka. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Senat yang telah membuka acara Disnatalis pada pagi hari ini. Berikutnya yaitu sambutan dari Ketua SDAI Darul Falah kepada Bapak Haji Abdul Munim Amali MPD, kami persilakan. Tinggal kerjum, anu kerjum di Darul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo ungu buruk na mehurung. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Senat SDI Darul Falah, yang terhormat Kepala Kemenang
seluruh tamu undangan, kepala sekolah, asosiasi, himpunan, juga pimpinan pondok pesantren atau yang mewakili. Marilah kita panjatkan puji sama syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, ridho dan karunia-Nya kita senantiasa berkumpul di kampus tercinta SE Darul Falah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada kesempatan kali ini mendapatkan rahmat dan mugurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in-tabi'innya, seluruh umat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat husna di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini dalam rangka perayaan dan rangkaian Disnatalis SDN Darul Falah yang ke-23, mungkin ini perayaan perdana dimeriahkan acara Disnatalis ini. Karena ini perdana memeriahkan rangkaian acara Disnatalis, maka tidak luput jika kami dari pihak kampus ada kekurangan, terutama dalam melayani kehadiran Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Yang kedua, kami haturkan rasa terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Kehadiran Bapak Ibu sekalian menjadi support bagi kami, pendorong bagi kami untuk bisa memaksimalkan dan mengembangkan kampus tercinta kami. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luas, terutama bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Rasa syukur tersebut kami tuangkan dalam beberapa rangkaian yang tentunya bukan hanya selesai pada hari ini saja. Hari ini merupakan pembukaan seremonial rangkaian Disnatalis SDN Darul Falah yang ke-23. Ini akan terus berlanjut, Bapak Ibu. Kami mengagendakan sebagaimana yang Ketua Panitia tadi sampaikan, akan ada festival perlombaan siswa-siswi se-Bandung Barat. Kemudian festival perlombaan juga termasuk guru, khususnya guru RA atau TK dan MI se-Bandung Barat. Bukan hanya festival, kami juga insya Allah akan mengadakan sunatan massal dalam rangka bisa mendekatkan diri dengan masyarakat di sekitar kampus SDN Darul Falah, juga mengenalkan kehadiran kampus SDN Darul Falah. Mudah-mudahan rangkaian dari pembukaan festival, acara sunatan massal, kemudian beberapa agenda-agenda rangkaian Disnatalis yang akan terus berjalan sampai bulan Agustus nanti bisa mendapatkan dukungan dan doa dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, kami dari SDN Darul Falah akan senantiasa membuka bagi kritik saran Bapak Ibu, usulan Bapak Ibu, jika misalnya ada yang ingin disampaikan dalam rangka pengembangan kampus kami, baik itu berkaitan dengan mahasiswa, baik itu berkaitan dengan kelembagaannya, baik itu berkaitan dengan misalnya jalur masuk ke SDN Darul Falah dan hal lain-lainnya yang sekiranya bisa kami akomodir kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Untuk yang terakhir, kami memanjatkan doa beserta Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara Disnatalis ini dan rangkaian hingga bulan Agustus nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar.
bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar, juga bisa menjadi pendorong bagi generasi-generasi penerus untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, khususnya di SDAI Darul Falah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua STI Darul Falah yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu dari Kepala Kemenak Kabupaten Bandung Barat yang akan diwakilkan oleh Kepala Seksi Pendidikan Kemenak, Bapak Mukti Hartono STHI MM. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat dan insyaallah Allah muliakan orang tua saya, Pak Ketua Senat, Pak Kiai Haji Saiful Mukmin. Yang terhormat Bapak Ketua PAI STAI, Ketua STAI Darul Falah, Pak Kiai Haji Abdul Munim. Yang terhormat seluruh wakil ketua PAI, seluruh ketua STAI Darul Falah, dan seluruh tamu undangan, para kiai, para alim ulama yang hadir di ini tempat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini alhamdulillah, di pagi yang cerah ini alhamdulillah menuju siang, kita masih diberikan kesempatan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri rangkaian Disnatalis dan juga launching prodi baru di STAI Darul Falah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan alam, junjungan kita semuanya, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, pertama-tama barangkali saya sebagai wakil dari Kepala Kantor Kementerian Agama Bandung Barat mengucapkan mohon maaf kepada Pak Ketua Senat khususnya dan Pak Ketua STAI Darul Falah yang telah mengundang beliau. Sedianya beliau akan hadir, tapi memang ada tiga agenda hari ini sehingga beliau mewakilkan kepada saya selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Semoga tidak mengurangi hikmah ini acara, Pak. Yang keduanya, beliau menyampaikan selamat ulang tahun kepada STAI Darul Falah yang ke-23. Kalau kita melihat usia 23 tahun itu usia kita itu baru lulus S1. Berarti ini merupakan momen-momen emas bagi untuk terus maju di STAI Darul Falah. Kalau kita bicara Disnatalis, mungkin bagi sebagian orang ini asing, Pak. Karena Disnatalis biasanya didengar di orang-orang kampus karena memang ini istilah yang digunakan di lembaga pendidikan. Jadi kalau betul kata Pak Kiai Ade bahwa biasanya di NU mahawal yang disebut gitu, atau ulang tahun. Jadi alhamdulillah Darul Falah sudah 23 tahun sejak berdiri hingga saat ini. Mudah-mudahan para pendahulu kita, para pendiri semuanya, seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disnatalis tentu saja tidak hanya sifatnya hiburan atau seremonial. Tentu saja Disnatalis harus diambil beberapa makna, di antaranya bahwa Disnatalis merupakan hari untuk memperingati jasa-jasa para pendahulu, jasa-jasa para pendiri kita.
betul barusan alhamdulillah telah dikirim doa kepada para pendiri STAI Darul Falah, sehingga kita sebagai penerusnya tidak lupa akan jasa-jasa beliau-beliau. Yang kedua, bahwa Disnatalis harus dimaknai dengan merupakan ajang untuk merefleksi dan mengevaluasi. Selama perjalanan dari 2001 sampai 2004 tentu saja banyak kendala, banyak hambatan, dan itu terus diambil dan dievaluasi sehingga menjadi langkah awal kita untuk memperbaiki, khususnya Darul Falah ini untuk memperbaiki ke depannya. Alhamdulillah hari ini bukti bahwa hasil evaluasi ini bahkan sekarang ada lagi launching program studi baru, yaitu manajemen bisnis syariah. Itu merupakan bahwa selama perjalanan Darul Falah selalu mengadakan evaluasi sehingga Darul Falah semakin maju hingga saat ini. Dan yang ketiganya, dengan Disnatalis semoga menambah semangat untuk terus berkarya, sehingga karya-karya ke depan tidak hanya sifatnya diam, tapi harus dinamis ke depan dan lebih maju. Dan yang terakhir adalah dengan Disnatalis kita bisa merencanakan perubahan ke depan. Artinya setelah kita mengevaluasi, kita memperingati jasa-jasa mereka, kita merencanakan perubahan ke depan sehingga perubahan ke depan semakin maju. Dan kita yang diundang tentu saja tidak hanya kita duduk di sini, kita juga punya kewajiban, khususnya yang di lembaga-lembaga seperti PGM dan yang lainnya, ikut mensosialisasikan keberadaan STAI Darul Falah ini. Dan perlu ditambahkan barangkali Pak Ketua bahwa kebetulan saya Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, bahwa di pondok pesantren sekarang itu sudah ada pondok pesantren formal, sehingga lulusan-lulusan pondok pesantren formal ini juga memiliki ijazah yang bisa melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya. Di Bandung Barat ada 17 pondok pesantren yang sudah formal, mulai PKPPS atau Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah, itu ada 9 lembaga. Lalu ada sistem pendidikan muadalah 3 lembaga, dan pendidikan dinia formal itu di 5 lembaga. Jadi ada 17 lembaga pendidikan ataupun pondok pesantren yang sudah formal, sehingga untuk ke depan barangkali saya pribadi ikut mensosialisasikan keberadaan STAI, karena lulusan-lulusan khususnya yang kuliah yang melanjutkan ke perguruan tinggi, alhamdulillah dari PKPPS Ar-Rahman yang Cihamplas itu ada 3 santri yang diterima di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Artinya bahwa lulusan pondok pesantren sekarang itu juga memiliki kesempatan untuk mengenyam lebih tinggi, khususnya di STAI Darul Falah ini. Insya Allah saya sebagai Kepala Seksi akan ikut mensosialisasikan tentang STAI Darul Falah dan jurusan-jurusan yang ada di sini. Bapak Ibu, barangkali itu saya sekali lagi mohon dorongan dan dukungan terus bagi kita, bagi saya sebagai wakil dari Kementerian Agama Bandung Barat, ikut mendorong, mensukseskan sehingga Darul Falah ke depan semakin maju, karena dengan gedung yang megah ini tentu saja akan mengundang para calon mahasiswa untuk mau belajar di Darul Falah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih yang telah menyampaikan sambutannya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian kegiatan pembukaan Disnatalis sudah kita laksanakan bersama. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Komarudin MPD. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita sejenak menundukkan kepala dan mengangkatkan kedua tangan, berdoa untuk setiap kebaikan yang kita rencanakan, mudah-mudahan ada dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa salli radhiyallahu ta'ala bi sahabati asma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna natawassalu bi habibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hamdan syakirin hamdan hamdan fil qawli mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa li sultani. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa bika hasamna wa ilaika hakamna. Allahumma faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa rafa'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minal 'alimin. Rabbana hab lana minal amilin. Rabbana hab lana minal mukhlisin. Rabbana hab lana minasy syakirin. Rabbana hab lana minas sabirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana ma'a rahati qulubina wa abdalina wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah lana min kulli abwabil ilmi ilman fahman ladzi bil laili wan nahari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka al-ijabah bi rahmatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara dari pembukaan hingga doa tutup sudah kita laksanakan bersama. Mungkin di belakang ada sedikit icip-icip ya. Iya, betul sekali. Barangkali ibu bapak ada yang belum ngeliat gitu. Kami sudah siapkan, ada di meja belakang ada beberapa hidangan ya. Iya. Yang boleh sebelum kita lanjut ke launching MBS, launching prodi manajemen bisnis syariah, boleh ibu bapak kita sejenak peregangan dulu ya. Betul sekali. Istirahat dulu sebentar ya. Silakan ibu. Dicicipi kopi breaknya 10 menit, insya Allah acara akan dilanjut kembali agenda yang selanjutnya. Barangkali mau ada yang ke air silakan, dan kopi juga silakan. Recording stopped. Recording in progress.
وبارك عليه صلى الله عليه. Indonesia tanah kelahiranku, indah permai kebanggaanku, di sini ku berdiri, ikatkan janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku, jaya bangsaku, selalu ku cinta. Segenap harapan, sejuta mimpi ingin ku abadikan padamu negeriku. Indonesia, jaya jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam dengan hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, takdim gitu. Takdim dua anak. Berarti kemana? Lah kumaha ibu bapak Rasul? Barusan udah ini ya, setelah di recharge lagi energinya, terus barusan melihat teteh-teteh garelis, suantana meni aduh, ya Bu Halimpu. Dilanjutkan akan ada launching program studi baru yaitu Manajemen Bisnis Syariah (MBS).
Kepada Bapak Kaprodi dan Sekpro MBS dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Salatan wa salam ala Rasulillah. Bapak Ibu, para tamu undangan yang saya hormati, perkenalkan saya Amiruddin sebagai sekretaris prodi di program studi yang insya Allah saat ini di launching ya, atau diperkenalkan kepada publik. Dan di samping saya juga ada Pak Agus, beliau merupakan ketua program studi ya di program studi manajemen bisnis syariah ini. Mungkin singkatnya program studi ini dilatar belakangi dengan lingkungan sekitar yang memang didominasi oleh kegiatan bisnis ya. Sehingga untuk menjawab itu semua lahirlah program studi manajemen bisnis ini. Dan nanti apa saja yang memang menjadi keuntungan ketika putra putri Bapak Ibu, murid-murid Bapak Ibu, anak didik Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu, tetangga Bapak Ibu, dan semuanya yang nantinya mungkin memiliki minat atau mempunyai bakat di bidang bisnis ya, nanti bisa masuk ke program studi ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya sekedar pembuka atau prakarta, nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Agus untuk menyampaikan lebih lanjutnya dari program studi MBS ini ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara Disnatalis Lestari Darul Falah yang ke-23, launching program studi baru yaitu manajemen bisnis syariah. Jadi selama ini
STI Darul Falah memiliki 3 program studi, yaitu pendidikan agama Islam atau PAI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI, dan pendidikan Islam anak usia dini yaitu PAUD. Pada bulan Mei 2024, alhamdulillah kita mendapat SK untuk pendirian program studi baru, yaitu program studi manajemen bisnis syariah. Latar belakang berdirinya program studi MBS tidak lepas dari keinginan kampus STI Darul Falah yang ingin bertransformasi dari STI menuju universitas. Maka didirikanlah beberapa prodi termasuk yang telah mendapatkan persetujuan, yaitu program studi manajemen bisnis syariah. Berikut akan saya tampilkan beberapa data potensi yang dimiliki bisnis syariah di Indonesia termasuk di Kabupaten Bandung Barat. Jika dilihat dari data tersebut, kita bisa lihat bahwa potensi bisnis syariah di Indonesia itu sebenarnya cukup besar. Mayoritas di Indonesia yaitu Muslim yang kurang lebih 87% dari seluruh Muslim yang ada di dunia. Tetapi yang pangsa pasar yang bisa kita garap atau yang tergarap baru 10,9%. Otomatis potensi ini sebenarnya sangat besar peluangnya bagi para praktisi atau nantinya lulusan prodi manajemen bisnis syariah untuk menggarap potensi bisnis yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Bahkan jika dilihat dari data tersebut, kita masih kalah jauh dari Malaysia yang menempati posisi pertama dibanding Indonesia yang hanya menempati posisi keempat dengan jumlah penduduk yang tentu saja lebih besar Indonesia dibanding Malaysia. Nah, untuk kedepannya lulusan prodi manajemen syariah akan mendapatkan gelar akademik yaitu sebagai sarjana ekonomi atau SE bila mereka telah menyelesaikan studi. Sedangkan untuk kesempatan bagi para lulusan untuk berkiprah di dunia baik itu akademik, praktisi ataupun entrepreneur, itu memang peluangnya memang sangat besar jika dilihat dari tadi data yang telah saya tunjukkan, yaitu hanya baru tergarap 10,9% yang selama ini kita lihat. Sebagai praktisi bisnis misalkan, para lulusan prodi manajemen bisnis syariah itu bisa nanti diserapnya ke instansi pemerintah, instansi swasta bisa, atau ke perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, menjadi pendidik bisa, ataupun menjadi konsultan bagi si pelaku bisnis syariah tersebut. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada teman. Baik Bapak Ibu, itu mungkin paparan dari Ketua Program Studi yang memperkenalkan bahwa kenapa program studi ini dibentuk atau ada di STI Darul Falah, yang merupakan jawaban dari potensi-potensi atau peluang-peluang yang nantinya mungkin sesuai dengan target negara kita, yaitu menuju Indonesia Emas di tahun 2045, yang dimana kondisi itu akan menampilkan betapa banyaknya bonus demografi. Ya. Artinya jumlah lapangan kerja dengan pencari kerja itu jauh lebih banyak pencari kerja. Nah,
Untuk menyerap itu berarti dibutuhkan sebuah skill. Yang pertama, kalau misalkan tidak mampu diserap oleh dunia kerja, berarti dia harus membentuk lapangan kerja sendiri. Nah, ketika ingin membentuk sebuah lapangan kerja sendiri, berarti dibutuhkan sebuah skill atau ilmu. Nah, dengan demikian lahirlah program studi manajemen bisnis syariah, yang dimana ilmu manajemennya diajarkan, ilmu bisnisnya diajarkan, dan yang paling penting itu adalah ilmu etikanya atau ilmu syariahnya. Bagaimana ketika seorang pengusaha berangkat menjadi smart bisnis, pintar dalam berbisnis, kemudian jago dalam memanage bisnis, juga taat beribadah, ya. Artinya menjadi muslim entrepreneur itu jauh lebih bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin itu sebagai pengantar dari kami bahwa di STI Darul Falah itu sudah terbentuk atau sudah ada jurusan yang tidak hanya diajarkan di bidang pendidikan saja, tetapi ada juga jurusan yang terfokus untuk memberikan pengajaran dalam bidang bisnis ataupun manajemen ataupun keislamannya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaprodi dan Ibu Mas Sekretaris Prodi. Ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya adalah terkait tentang program-program dan juga jalur pendaftaran yang kami sediakan di STI Darul Falah untuk memenuhi prodi-prodi yang tadi telah disampaikan, prodi PAI, PGMI, PAU, dan manajemen bisnis syariah. Bapak sekalian, sebelum saya sampaikan program tersebut, kami dari STI Darul Falah sudah merumuskan sebuah visi, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul berbasis kepesantrenan di wilayah Jawa Barat pada tahun 2043. Pencapaian kami 25 tahun ke depan ingin menjadi sentral, ya, pendidikan Islam berbasis pesantren. Kenapa kami memilih pesantren? Karena kemurnian dari sebuah keilmuan itu diantaranya, ya, berada di pesantren, gitu ya. Karena di sana diajarkan terkait tentang bidang ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tafsir, ushul fikih dan sebagainya, kemudian dikolaborasikan dengan akademik pendidikan di perguruan tinggi. Artinya capaiannya adalah lulusan dari STI Darul Falah ini selain dia menjadi sarjana, tapi dia juga mampu membimbing masyarakat di tempatnya masing-masing. Singkatnya itu adalah selain lulusan kami itu menjadi sarjana, tapi juga jadi ustadz, nah, gitu ya, atau jadi kiai, ya, atau juga jadi pembimbing di masyarakatnya masing-masing, seperti itu. Karena tujuan yang kami harapkan dari STI Darul Falah ini adalah mahasiswa kami ini adalah mampu membaca kitab kuning, itu mampu membaca kitab kuning, kemudian hafal, ya, juz daripada Al-Quran, kemudian
menguasai bidang non akademik seperti public speaking, ya, kemudian kaligrafi, bisnis digital, dan lain sebagainya. Yang berjalan di saat ini UKM, unit kegiatan mahasiswa yang telah kami laksanakan, 1 di kaligrafi, 2 di ICT, kemudian public speaking, kemudian apalagi olahraga ada ya, badminton dan sebagainya. Sekarang nanti ditambahkan dengan UKM bahasa dan kemungkinan nanti tentang bisnis daripada mahasiswa. Jadi diharapkan mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang mandiri, ya, yang mampu menjawab masalah yang mereka hadapi atau yang mereka terima. Karena tidak sedikit lulusan-lulusan atau sarjana-sarjana mereka lulus itu tidak bisa menghadapi atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Akhirnya mereka menjadi masalah di masyarakat, gitu ya. Dalam arti tidak ada kemandirian atau tidak ada kompetensi yang mampu menggerakkan dirinya dan mampu menggerakkan masyarakat. Insya Allah di STI Darul Falah ini kami siap mendampingi mereka, membimbing mereka untuk menjadi sarjana yang memang unggul, yang berkualitas, yang profesional, yang mampu di bidang akademik dan non akademik. Ya. Tapi kalau sarjana atau lulusan dari PIAUD mungkin hese jadi ajangan tanya. Siga nama kita jadi ustazah tanya. Ya minimal jadi pendidik anak yang profesional. Karena begini Bapak sekalian, pada saat ini adalah kenyataannya bahwa banyak berdiri kampus-kampus yang hanya menjamin mereka lulus dengan hanya selembar kertas. Tapi kemampuan yang dimiliki tidak mumpuni, tidak sesuai dengan kerja dia di masyarakat. Akhirnya apa? Ketika mereka lulus dan mereka mengajarkan anak-anak didiknya, terutama di PIAUD dan sebagainya, tanpa dibekali ilmu, pengetahuan, skill dan sebagainya, akhirnya apa? Lulusan mereka itu atau anak-anak didik itu tidak berkualitas. Dan dikhawatirkan ya mereka hanya menjadi sasaran kriminalitas pendidikan. Ini bahaya ya, bahaya. Kalau itu terjadi maka bisa disimpulkan menjadi pembodohan masyarakat. Ini yang kami khawatirkan bagi masyarakat kita, terutama secara nasional di Indonesia. Ini yang kami harapkan seperti itu. Maka kami pun bisa sebetulnya untuk bisa melaksanakan itu tanpa kuliah, ya, tanpa lain sebagainya. Tahu-tahu dapat ijazah, kami bisa sebetulnya. Tapi kami tidak mau mengkhianati amanah undang-undang, terutama amanah dari agama kita, yaitu agama Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai terjadi. Kalau bahasa kasarnya mah pemerkosaan pendidikan lah gitunya. Jadi seolah-olah dipaksakan. Guru yang tidak punya kemampuan mereka mengajar. Akhirnya apa? Anak dimarahi, anaknya dipukuli, anaknya dibully dan lain sebagainya. Kenapa? Karena si gurunya itu tidak punya kemampuan untuk memanajerial kelasnya, tidak mampu memiliki kemampuan metodologi pembelajarannya, desain pembelajaran dan sebagainya. Itu yang tidak diharapkan untuk kita, ya. Oleh karena itu kami hadir untuk memberikan transformasi atau transfer ilmu pengetahuan, ya, pendidikan dan sebagainya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Kementerian Agama, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Budaya. Seperti itu Bapak sekalian. Itu yang secara garis besar, ya. Di sini ada 8 capaian, ya. Pertama, menjadi capaian yang diharapkan oleh lulusan ST itu, pertama menjadi pendidik yang profesional, menjadi lulusan yang berakhlak karimah, menjadi lulusan mampu membaca kitab kuning, hafal Al-Qur'an, kemudian memiliki kemampuan non akademik, ya, kemudian memiliki kemampuan kewirausahaan, memiliki sanad, ini yang utama, sanad keilmuan yang kredibel, ya.
Jadi ilmunya lain cenah gitu. Ilmunya bukan beja. Jadi ngaji hadisnya, ngaji Al-Qur'annya insya Allah bersanad kalau di Darul Falah mah, karena kami insya Allah punya itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebetulan pengerasa pimpinan pesantren ini, beliau memiliki sanad tentang Al-Quran, sanad keilmuan kitab-kitab hadis dan sebagainya, bahkan Jami'ul Kutub itu semua ada sanadnya. Jadi kami memberikan ilmu itu bukan cenah atau bukan mulungan di Google, bukan ya. Tapi memang benar-benar diajarkan seperti itu. Sebagai realisasi dari kami, dosen itu setiap hari Sabtu ya mengadakan pengajian atau kajian-kajian menggunakan kitab-kitab turos ya. Sekarang sedang diaji Sapinah ya. Dosen yang di Sapinah, kenapa? Ya supaya dosen dulu benar sholatnya, benar wudunya, benar hajinya ya, benar zakat dan sebagainya, baru bisa menularkan kepada mahasiswanya. Kalau nggak punya kemampuan itu susah. Kemudian dikaji, kemudian kitab apa itu? Lupa. Karangan ada Busuluk ya, ada Busuluk, tasawufnya, kemudian Ibanatul Ahkam, itu kami mengkaji itu semua di satu. Artinya dosennya harus dikuatkan dulu sebelum ke mahasiswa. Jadi insya Allah dosen-dosen kami ini berkualitas baik dari sisi akademik, non akademik dan keagamaan. Kita lanjut ke yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian, program-program yang telah kami rencanakan. Coba Pak Helmi ya. Nggak apa-apa ya, sabar menunggu saja. Di jadwal jam 11.30 ya. Nggak apa-apa ya, mundur 30 menit ya, biar informasinya sampai. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, para ketua organisasi, para pimpinan pondok pesantren yang senantiasa bersedia hadir pada hari ini. Insya Allah Allah memberikan ganjaran yang sesuai untuk kegiatan hari ini. Ya, pasti ada pahalanya. Di sini ada yang wordnya Pak, yang word. Kita ada program PKP. Kalau dulu itu BKP, sekarang ganti PKP, program kualifikasi pendidik. Kemudian ada BPS, program prestasi beasiswa prestasi santri. Kemudian juga ada KKO, kelas kuliah online. Ini ada 3 program yang akan kami jalankan. Pertama dari BPS dulu Pak ya. Persyaratan umumnya adalah berstatus sebagai santri aktif, santri yang sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren dibuktikan dengan surat keterangan pimpinan pesantren. Jadi Bapak Ibu, para kiai, para ajengan yang memiliki santri kemudian ingin melanjutkan atau menguatkan kompetensi santrinya menjadi mahasiswa ya. Ini silakan diberikan rekomendasinya ya. Kemudian santri minimal lulusan SMA, MA, SMK 5 tahun terakhir. Dan mungkinnya udah tua masih kena ngobong gitu ya. Minimal yang 5 tahun terakhir. Biar apa? Yang 5 tahun terakhir itu masih otaknya masih jernih gitu ya. Masih bisa menerima ilmu pengetahuan. Kalau ibu-ibu cuma menerima gaji aja kayaknya. Ya, gaji. Kalau ibu udah banyak lah gitu ya, nggak perlu itu. Nah ini kalau kita diusahakan adalah mahasiswa yang masih fresh grade, yang masih energik ya untuk menerima ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan membaca kitab kuning, hafal Al-Quran minimal 2 juz atau memiliki kemampuan tilawah Al-Quran seni membaca Al-Quran. Mahasiswa atau calon mahasiswa santri ini yang minimal sudah bisa ya, muncek sudah nama taram-taram bisa baca kitab kuning, itu insya Allah akan dikembangkan lagi di perkuliahan gitu ya. Jadi memang dipertahankan itu insya Allah. Artinya dia punya Teguh Pesantren bisa Darul Falah gitu kuliah, bisa baca kitab gitu, minimal seperti itu ya. Kemudian memiliki prestasi akademik di bidang keagamaan atau umum dibuktikan dengan sertifikat prestasi kejuaraan. Dia punya prestasi di tingkat
daerah, nasional atau internasional. Umpamanya dia juara 1, juara 2, juara 3 MTQ umpamanya. Juara 1, juara 2 MKK. Juara 1, juara 2 apa sebagainya itu ya. Punya prestasi di non akademik. Itu insya Allah berarti jalurnya dengan prestasi. Gitu. Jadi dia nggak bisa baca kitab, tapi hafal Quran bisa masuk. Dia nggak bisa hafal Quran, tapi bisa baca kitab bisa masuk. Dia nggak bisa baca kitab, nggak hafal Quran, tapi punya prestasi. Nah itu bisa juga seperti itu. Kemudian sehat jasmani, rohani, ya, anu sehat bu, ya, punten nih mah. Kalau yang nggak sehat mah panggilnya di apa tuh sekolah khusus ya, sekolah khusus luar biasa gitu ya. Nu sehat nih mah, nu sehat, yang sehat jasmani, rohani. Karena temuan dahulu itu pernah kami mungkin tidak terfilter ya. Ada mahasiswa kami yang ketawa sendiri di kelas, gitunya. Pernah tuh mengalami dosen lagi menerangkan materi, dia ketawa siga kunti gitu kan. Nah itu nggak bohong, bener ya ada. Sesuai dengan suara kami, wah ternyata itu ya ada gangguan. Ini karena bukan kapasitas kami untuk bisa menyembuhkan kan. Ada bidang lain, jadi kami nggak bisa. Kemudian bebas dari penyakit menular dan kronis. Nah, penyakit menular teh. Ya pokoknya menular bersih-bersih mantel lah, bersih-bersihnya enggak ya, bersih-bersih enggak. Kayak penyakit apa ya? Bisi punya AI gitu nya, naudzubillah ya. Atau lain sebagainya yang menular. Kolera kemudian apa enggak ada ya. Memiliki alat mulia dan berkelakuan baik. Ya. Kan ada santri yang bedegong nanya, ayalah gitu ya. Pegawai teh gelut we jeung gelut. Nah bisi ka kampus gelut wae gitu tah. Seperti itu. Ini jangan sampai terjadi, ya. Jadi nanti yang tanggung jawab pimpinan pesantrennya. Nah, iya budak kenaon jadi kasar kieu namanya. Atau dia klepto ya. Suka ngambil barang orang lain. Padahal nggak niat ngencut tapi emang hayang ngambil gitu tah. Ada seperti itu ya, itu tidak terima. Kemudian tidak pernah melakukan tindakan indisipliner atau pelanggaran hukum. Nggak pernah dipenjara kemana, ya? Atau pernah jadi pengedar narkoba? Ayah pan santri ayah mah pengedar narkoba, ya? Di sana kita mah nggak ada, ya? Ini jangan sampai tadi. Tidak sedang dalam pengawasan hukum, ya? Di bebas penjara itu di apa namanya itu bahasanya? Nah gitu ya. Dalam pengawasan polisi namanya. Kemudian keterangan dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait. Nah itu. Ketentuan program bersedia mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan pembinaan yang diselenggarakan oleh penyelenggara program. Jadi harus ikut UKM, ya, harus ikut organisasi kemahasiswaan, hima, dema dan sebagainya itu harus aktif, ya. Kemudian bersedia mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam program. Kemudian bersikap kooperatif terhadap pelaksanaan aktivitas akademik dan non akademik yang diselenggarakan. Para kuliah bagaimana? Tara kuliah nggak bisa itu, nggak bisa dilanjutkan, ya. Sibuk cina ya di piwarangku ajengan gitunya, ngantarkan kemana gitunya. Nah itu nggak bisa. Jadi harus Pak Kiai harus diberi apa keringanan ruso kalau dia sedang kuliah, wayahnya tong sedang piwarang kemana gitunya. Kemudian bersedia menandatangani fakta integritas. Ini seperti biasa pesertanya ijazah, SMA, KTP KK dan lain sebagainya sesuai nanti di pendaftaran online. Nah ini yang beasiswanya itu tidak penuh, beasiswa tidak penuh, hanya ada potongan berapa persen bagi sekalian. Di sini pendaftaran 275.000 melalui si akad. Kemudian potongan biaya diberikan sebesar 20% dari pembiayaan normal yang asalnya 3.700.000 menjadi 2.090.000, ya. Kemudian pengurangan biaya DSP dari 3,5 juta menjadi 1.750.000 hanya satu kali pembayaran, mengikuti tes seleksi TPA dan mengikuti uji kompetensi sesuai program beasiswa prestasi santri BPS. Wah cenah mahal ting 28 genep oke masih kena mahal pemanyanya santri mah dari mana usahana gitunya kolotna ge hareseueul kewe Pak Kiainya datang ke kami gitu aja lah gampangnya. Yang penting anak mau dulu lah gitunya, masalah biaya belakangan gitu ya, belakangan itu. Nah, nanti kemudahan yang lain bisa kami berikan gitu loh.
sekalian. Yang penting karena kan alalan tanalal ilma ila bisitatin saunbika majmu'nya bi bayanin dakain wairisin waslim. Ini ada 2 gotin, ada biaya. Jadi tidak benar ketika ada pendidikan gratis, nggak boleh itu. Dan taklim nggak boleh kan? Harus ada biaya minimal berapa rupiah harus ada. Supaya apa? Supaya ada dasar kesungguhan dia belajar. Jadi kalau gratis, kecuali kalau ada yang nanggung dari pemerintah, itu boleh. Dan dapat dipastikan ketika pendidikan gratis kualitasnya bisa Bapak Ibu lihat. Yang gratis itu kualitasnya Bapak Ibu bisa lihat, ya. Asa-asa lah, udah meren gaji lagi, guru udah ngaji gitunya, saridona gitunya, seperti itu. Kecuali pesantren. Mengapa saya menyebutkan seperti itu harus pendidikannya harus bagus? Karena lamun bahalanya kalau kiainya atau sesepuh pesantrennya itu wali, ya, muridnya itu atau santunya minimal lah 70% jadi wali. Kalau kita kategorikan dengan Syekh Khalil Bangkalan Madura itu dia seorang wali, maka santrinya Ki Haji Hasyim Asy'ari bisa terkategorikan seorang wali. Jadi bagaimana muridnya bisa menjadi orang yang profesional kalau gurunya tidak profesional? Ini jaminan seperti itu, ya. Kalau gurunya kurang pengetahuan, gimana muridnya atau mahasiswanya? Ini harus dijaga oleh kita. Itu salah satu filosofisnya dari sebuah pembiayaan pendidikan. Jadi hoyong mah gitunya, gratis gitunya, hoyong mah gitunya. Tapi ya kita bagi-bagilah tugas ya, bagi-bagi tugas, bagi-bagi kemauan biaya untuk bisa saling mengisi. Itu yang bisa disampaikan tentang BPS. Kemudian yang PKP ini ibu-ibu sekalian, ada ibu ketua organisasi semua ada ya, ada KKM, ada Hima, ada IGRA, semuanya ada. Ya, nanti setelah acara ini kita diskusi bareng-bareng di ruangan yang terpisah. Wayahnya atau KUI-nya, ibu-ibu ketua atau bapak-bapak ketua dan sebagainya. Ya, ini lanjut yang mana Pak? PKP ya, PKP. Untuk PKP di sini adalah cita-cita besarnya adalah memberikan fasilitas kepada guru yang mengajar di TK, di RA dan sebagainya itu agar yang belum linier ijazahnya bisa linier. Ari ilmu nama tos nyampak ngan sesah sertifikasi itu gitu namanya. Sertifikasi guru teh karena ijazahnya nggak linier umpamanya. Nah, kami insya Allah memfasilitasi ini dengan Prodi PIAUD dan PGMI. Kebetulan ada nih Bu Pur, Ketua Prodi PGMI ya, hadir di sini. Kemudian PIAUD juga ada perwakilan Bu Barokah ya. Nah ini cita-cita besarnya seperti itu. Pengajar di salah satu lembaga pendidikan tingkat RA, TK, TPA, SPSS, Kober, Ta'am, dan Madrasah Ibtidaiyah dibuktikan dengan SK mengajar pengangkatan minimal 2 tahun dari yayasan atau dari kepala sekolahnya. Ada SK sudah ngajar 2 tahun. Belum linier, silakan bisa mengikuti program ini. Eta mah kumaha we carana, eta mah saya mah enggak tahu nya. Gitunya. Baru juga ngalamar jadi guru udah 2 tahun SK-na. Itu mah saya enggak tahu nya. Nah, silakan itu mah tanggung jawab ibu masing-masing Bapak sekalian. Kemudian berdomisili di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya. Ya, bisa di luar Bandung Barat di Cimahi bisa lah gitu ya. Kemudian tidak diperkenalkan melakukan cuti pada perkuliahan, ya, karena yang PKP ini perkuliahannya hanya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, insya Allah perkuliahan selesai. Kemudian skripsinya sambil berjalan di 2 tahun setengah itu. Silakan diselesaikan. Kalau mau tepat 2 tahun setengah. Kalau terhambat, yaitu salah Bapak Ibu sekalian secara mahasiswa. Ya, sampai 4 tahun berarti tagihannya 4 tahun gitu ya, seperti itu. Kemudian sehat jasmani rohani sama seperti yang tadi dan khususnya
bersedia mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pembinaan yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Jadi alhamdulillah yang sudah berjalan 2 tahun, 2 angkatan yang BKP itu mereka ikut dalam kegiatan mahasiswa. Ada yang ikut public speaking, ada yang ikut kaligrafi, ada yang seni, ya. Alhamdulillah itu mereka punya potensi, ya. Dan ternyata banyakannya jadi artis, Bu. Yang BKP itu banyak jadi artis. Mereka bisa solo vokal gitu. Bagus suara nate gitunya. Bagus. Dan itu sudah kami tayangkan di-upload di YouTube. Nanti Bapak Ibu sekalian lihat UKM seni itu mahasiswa kami yang sudah dilatih di UKM dan mereka bisa. Ya mirip pasti ke artis suara natenya. Bagus lah. Tinggal dipopulerkan saja. Kemudian tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain, gitu ya. Bersedia menandatangani fakta integritas. Perkuliahan hybrid learning bisa offline bisa online. Masa perkuliahan 2,5 tahun. Ya bisa ya 2,5 tahun menerima ilmu karena itu kan udah praktikum ya, udah praktisi, mereka udah terjun di lapangan, tinggal dikuatkan dengan ilmu pengetahuan dan potensi lainnya gitu. Ijazah terakhir, pesantren khususnya ijazah terakhir SMA, SMK atau konversi. S1-nya PAI mau pindah ke PIAUD bisa. S1-nya matematika mau pindah ke PIAUD bisa, ya. Mengisi formulir pendaftaran online. Ini biayanya harga yang ditunggu-tunggu kayaknya nih ya. Emang ini agak krusial kalau tentang biaya ini, Bu ya. Kan kieu hari gaji guru RA sareng biaya kuliah tinggi mana? Tinggi kuliah, tapi bingung ya bikinnya Bang. Tapi da kumaha tuh dosen kada digaji gitu nya. Urang kali kada pasien fasilitas ilmu UKM dan sebagainya. Jadi pamana gaji sebulan cuma 300, hari biaya kuliah 3 juta pamana. Kan jauhnya tebihnya. Nah itulah Ibu Bapak sekalian, kita bagaimana bisa menjadi orang yang ikhlas lah itunya. Yang ngomehan teh mau di PAUD nu ngomehan teh nu ceurik teh mah wah macam-macam nu balangor teh tapi gaji kecil. Bahkan tidak ada gajinya guru rupiah itu. Insya Allah eta nu pangheulana asup surga. Gitunya. Nu amin pasti asup surga. Nu teu amin teu asup surga. Ya. Karena itu kan amanah ya dari Allah Subhanahu. Tapi insya Allah Bu, rezeki mah teh mana we? Tidak dari lembaga, bisa dari yang mana? Bisa rezekinya anak soleh, bisa rezekinya punya sahabat soleh, bisa rezekinya tetangga soleh, bisa rezekinya dapat jackpot gitunya atau bonus gitulah macam-macam lah gitunya. Ini kami sampaikan perkuliahan dari 1 sampai dengan 6 semester. Pendaftaran 275, DSP dibayarkan ketika dinyatakan lulus seleksi penerimaan. IPP dibayarkan pada setiap semester dari 1 sampai 6 semester. Pembayaran IPP dapat cicil dalam waktu 1 semester 2 kali pembayaran melalui si akad. Pembayaran IPP selama 5 semester sebesar 20 juta sekarang mah Bu. Kan kalau dulu mah 10 juta sampai selesainya. Sekarang mah 20 juta sampai selesai. Mahalnya. Pokoknya mah kayak ngobrol ngobrol gimana belakangannya ngobrol. Kumaha caranya supaya enggak 20 juta ya gitu nya. Nah, itu nanti kami bisa pertimbangkan kembali. Asal Bapak Ibu ada kerjasama ya, ada kerjasama dengan kami gitu. Jadi jangan lihat 20 jutanya Bu. Jangan ya pada pipi orang hapus 20 juta. Tak iya lah 20 juta ya. Tapi sekarang maunya dulu aja. Dan mudah-mudahan kalau memang mahasiswa itu layak ya, karena Kemenag dengan Dikbud itu beda, kapasitas KIP itu beda. Kalau KIP itu dia sampai ribuan punya KIP, tapi kalau Kemenag itu 1000 dibagi senasional. Jadi sekampus paling kebagian 10 orang Kemenag mah, karena bukan bidangnya mengeluarkan KIP gitu. Jadi kalau mungkin nanti mahasiswanya layak, ya nanti kan diajukan untuk KIP. Kalau dari Pak dapat KIP, kalau enggak ya minta tahajud sing minang gitu ya. Seperti itu. Nah ini yang bisa disampaikan
di luar biaya PPL KKN sedang komprehensif dan sebagainya. Murah lah secara bimah murah berenya meren itu insya Allah murah ya, murah mun bisa mah lebih murah deh gitu ya. Nanti kita bicara ya seperti itu. Kemudian ada lagi yang KKO, ini kelas kuliah online. Bapak Ibu yang BPS khusus untuk prodi PAI, yang santri itu khusus untuk prodi PAI karena arah sana. Yang PKP khusus prodi PGMI PIAUD, PAI nggak bisa. Yang KKO semua prodi, yang KKO semua prodi. Ya. Kuliah kelas online, ini adalah persyaratan umumnya pegawai paruh waktu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Bisa nanti kuliahnya tergantung waktu luangnya mereka. Pegawai pada instansi negeri atau swasta yang bekerja penuh waktu, Duika Sabtu kuliah nanti, Duika Jumat, Sabtu libur bisa kuliah online. Bisa mungkin malam hari kuliahnya, tidak online, ya. Tapi online juga kami tidak diringankan waktu perkuliahannya, atau bisa saja nanti perkuliahannya hanya bentuk penugasan, ya. Jadi kemungkinan tidak melulu kuliah online tidak, ya. Nanti fleksibel lah, gitu ya. Kemudian melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja. Kalau dia bekerja di negeri, di guru atau di perusahaan, di pabrik, itu bisa rekomendasi dari pimpinan bahwa dia itu pekerja, ya, seperti itu. Kemudian persyaratan khususnya fotokopi KTP seperti biasa, fotokopi kartu keluarga, pas foto, kemudian ijazah terakhir. Kemudian mengisi formulir pendaftaran online, membayar biaya pendaftaran sebesar ini untuk pembiayaannya sangat signifikan, ya. Membayar biaya pendaftaran sebesar 275.000, kemudian besaran IPP pada prodi PE PGMI 37 sama semuanya 37. 3.700.000 per semester, ya. Karena kan kalau yang kerja mah punya gaji gitu maksudnya, ya, punya gaji. Kita punya waktu fasilitas gitu, ya. Mudah-mudahan kuliahnya nggak 4 tahun, mudah-mudahan. Yang online juga bisa kayak BKP 2,5 tahun, mudah-mudahan, ya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan terkait program-program dari jalur penerimaan mahasiswa baru di STAI Darul Falah. Selanjutnya mungkin bila ada pertanyaan atau lain sebagainya silakan diajukan Bapak Ibu sekalian. Nanti juga ada selembaran karena kami juga akan merumuskan kembali program studi apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat Bandung Barat, ya. Insya Allah kami juga akan membuka prodi umum di luar Kemenag, umpamanya informatika itu, kemudian akuntansi, manajemen apalah gitu ya, insya Allah dibuka. Atau nanti yang akademinya pendidikan matematika atau pendidikan bahasa Inggris, itu PJOK bisa ya? Nah, PJOK nanti diisi aja ya selembarannya. Ada nggak Pak? Kami udah udah ada ya. Nah itu kami studi kelayakan dulu. Jadi jangan sampai prodi yang kita ajukan itu tidak ada minatnya, jangan sampai gitu ya. Karena kami mudah-mudahan tahun depan itu kami sudah menjadi Institut Agama Islam Darul Falah. Institut tahun depan itu karena kami sudah punya persyaratan sudah sesuai, sudah ada 2 bidang ilmu yang berbeda, kemudian sudah memiliki 4 prodi. Mudah-mudahan tahun depan bisa jadi institut. Dan kemudian 5 tahun ke depan itu kita akan menambah program studi di luar Kemenag atau di bawah Dikbud yang umum. Itu akan kita tambahkan 5 prodi atau 3 prodi. Insya Allah sudah menjadi universitas yang menjadi kebanggaan masyarakat Bandung Barat, gitu. Anu Islamna lah, anu Adpen mah berarti beda-beda lah, Adpen dan sebagainya itu mah beda. Ini Bandung Barat anu kekhasan lah nya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dorong doa dari Bapak Ibu sekalian, semoga cita-cita kami itu sampai 2043 ya bisa menjadi center pendidikan di Bandung Barat khususnya dan umumnya di negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Silakan ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mangga. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arini Uswadunisa, saya dari PGMNI Kabupaten Bandung Barat.
Saya di sini mau menanyakan, kebetulan saya merupakan tutor paket C. Ya, bisakah kami anak-anak saya yang paket C kuliah di sini dengan jalur beasiswa? Karena saya lihat anak-anak didik saya yang paket C itu dia tidak bisa sekolah SMA, dia meneruskan ke paket C karena biaya. Apakah bisa gitu saya mendaftarkan anak-anak saya yang pingin kuliah ke STI Darul Falah dengan jalur beasiswa atau KIP kuliah? Mungkin dari saya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sangat bisa Bu, insya Allah difasilitasi oleh kami. Nanti pilih aja jalurnya, atau mau PKP, BKP, BPS atau KKO itu. Insya Allah bisa. Nanti Ibu berdialog dengan kami secara khusus. Pokoknya Pak, saya punya peserta didik itu 200 orang, semuanya mau kesini semua, gitunya. Wah, luar biasa, nggak apa-apa itu. Arahkan kesini semua ya, insya Allah. Insya Allah bisa Bu. Insya Allah kami presentasi, dan nanti pertimbangan dari pimpinan bagaimana dengan yang ini, apakah bisa diringankan biayanya, insya Allah kita akan pertimbangkan. Jadi daya beli masyarakat Bandung Barat itu di angka 1 juta. Daya beli masyarakat Bandung Barat itu 1 juta. Jadi kalau dia punya anak 4, akan pasti minus dari biaya hidup nafkah keluarganya, gitu ya. Maka kita harus menurunkan standarnya, gitu. Dan ibu punya gaji udah saya seminggu gitu ya, seminggu kemudian udah kasbon gitu. Seperti itu. Jadi kami nanti pertimbangan dari hal itunya. Jadi kami pun membaca dari pendapatan masyarakat Bandung Barat secara presentasinya di atas 50%. Jadi rata-rata di menengah ke bawah, seperti itu. Beda yang menengah ke atasnya itu normal saja, kelas reguler. Ada lagi Bapak sekalian? Mangga. Ini alumni kita ya, Bu Fitri. Alumni kita ini. Mic-nya ada? Di mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitri Puspadiana, alumni STI Darul Falah. Luar biasa. 2014, alhamdulillah. Sekaligus saya perwakilan dari PGMNI Kabupaten Bandung Barat sebagai bendahara 1. Kami hadir 10 orang Pak dari PGMNI Kabupaten Bandung Barat mengapresiasi dan sangat mengapresiasi untuk program studi yang baru. Pertanyaannya gini Pak, realita di lapangan termasuk mungkin saya ya, tidak linear dengan ijazah. Misalnya di PGMI harus mungkin kuliah lagi ke PGMI karena dulu saya ngambil prodi PAI. Nah, jadi minim sekali di lapangan itu yang ijazahnya linear dengan action kita di lapangan. Mungkin seperti yang Bapak tadi katakan, sertifikasi nage hese merenya banyak, kantun ngantosan rezeki we meureun eta manya aya jurik tumpak kuda merenya punya. Antasan rezeki ti Allah, tahajud cing tarik cik bagi gitunya. Nah, realitanya seperti itu. Apakah ada keringanan untuk mungkin Pak meminimalisir seperti kami ya yang honornya murni, jangankan seminggu Pak, sajam nampi oge, 2 jam ka 3 jam teh tos kantun strukna we hungkul gitu ta. Rupina mah SP letter teh. Tah gitu laras. Kumaha saena gitu Bapak masukanana ngaliniarkeun atanapi keringanan. Apa mungkin bisa bekerja sama dengan organisasi seperti PGM, PGMNI yang ada di Kabupaten Bandung Barat diberdayakan, dan kita juga pasti mengapresiasi setiap bidang yang memang memajukan dan mensejahterakan guru, semua guru honorer terutama ya, honorer yang ada di Kabupaten Bandung Barat khususnya, mungkin umumnya yang ada di Indonesia, karena tugas dan tanggung jawab kami juga sama, mencerdaskan anak bangsa. Jadi dengan adanya program PKP ini, mungkin adakah keringanan atau salah satu solusi apa ya yang bisa mendorong untuk guru-guru PKP yang mungkin tidak linear di lapangan? Salah satunya mungkin curhatan dari ibu-ibu mah yaitu biaya pangintennya, salah satunya sapertos gitu panginten opayaya
Nah gitu Pak, mungkin pandangannya seperti itu, dan mungkin saran atau misalnya ada nggak gerakan dari STI misalnya untuk meringankan itu semua supaya kami semua bisa melinierkan dan intinya mensejahterakan kepribadian, maksudnya secara kebutuhan pribadi, karena yang tadi Bapak bilang juga nu gratis mapan pasti dipataroskeunnya ada kerjaan oge ikhlas beramal tapi di dapur mah teku ikhlas hungkul gitu kedah ngebul terus teh Pak. Nah gitu jantan panginten tah adakah keringanan dari STI atau seperti apa supaya kami semua mungkin bisa satu tahap lebih baik. Mungkin itu saja yang bukan unek-unek ya, ini mah curhat ya sakatanan Pak Tarosa. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sedikit cerita, waktu itu ada dari PGMNI-nya telepon ke saya teh, ketua nasional apa tepat mah? Pak Sahat teh Pak. Yang nasional tapi. Ya. Ngajak mau ketemu dengan Pak Dirjen, waktu itu Pak Ali Ramdhani gitu. Tentang apa? Pokoknya anter aja gitu ya. Kemungkinan ada keluh kesah itu ya dari PG guru-guru MI seperti itu. Tapi belum sempat kami ke sana karena pada waktu prodi baru itu kami sempat bertemu 2 kali dengan Pak Dirjen Prof Ali Ramdhani, 2 kali ketemu karena kan waktu itu Pak Prof Ali itu masih istilahnya mendekat dengan pengersaan almarhum, jadi kami ke sana silaturahim dan diterima dengan baik gitu ya. Harakohola sok tuang-tuang gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Dan insya Allah nanti puncak acara di Sunatan itu, insya Allah kami akan mengundang, mudah-mudahan bisa datang ke Menteri Agama. Kalaupun Menteri Agama nggak bisa hadir, ya Pak Sekretaris Dirjen, Pak Sekretaris Kemenak gitu ya, Pak Ali, Prof Ali. Nanti di sana bisa lah Bapak Ibu berdialog gitu ya. Mudah-mudahan bisa terwujudnya, mudah-mudahan. Tapi kalau nggak terwujud ya curhatnya sendirilah gitu ya, seperti itu. Jawabannya dari Ibu Fitri itu insya Allah kami fasilitasi, dan untuk sementara jawabannya adalah masuk dulu ke program PKP. Bisa ke PKP, kemudian Pak ini kan kalau rombongan bisa nggak lebih ringan? Ya dari PGMNI ini ada 200 orang pokoknya ya kemungkinan bisa lebih kurang gitu ya. Itu kan biasa kan hari Pak sabaraha cuk teh 200.000 biasa nego lah gitu ya. Seperti biasa nego lamanya tuh bisanya gitu. Jadi kita saling mengisi aja seperti itu. Insya Allah bisa Bu Fitri fasilitasi untuk yang di Bandung Barat. Pak siapa? Pak Dadan? Di kondisinya Pak Dadan? Aktivis Pak Dadan mah abi kenal lah gitu ya. Insya Allah bisa menggerakkan tujuannya ada kan untuk mencerdaskan bangsa ya. Jadi Pak Ketua KBP nanti pegang itu bisa mengkoordinasikan untuk itu. Insya Allah bisa Bu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada. Dari Pak. Oh mangga Bu. Ibu Wainya Wios. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari Mande. Siap Bu. Tetangga sebelah. Perwakilan dari Kepala MI juga dari pesantren Adinatul Amriyah. Kalau guru MI tadi udah diusulkan ya, karena ada guru PJOK tapi belum sarjana, jadi usulin ada PJOK-nya gitu ya ke depannya. Kemudian untuk ini pesantren di ibu itu banyak santri yang tamatan MA Muhtariyah, keilmuannya insya Allah mumpuni gitu ya, dalam kalau 2 juz insya Allah, kemudian bahasa ini juga insya Allah gitu ya. Cuma beli buku saja tidak udah digratiskan gitu. Digratiskan. Jadi ada nggak program misalnya kerjasama programnya yang misalnya nggak separuh tapi full, ada nggak gitu ya? Barangkali karena ibu dulu waktu kuliah PGMI yang kedua di Al-Muhtariyah Jamanala itu full gitu ya. Yang kerjasama dengan UIN itu waktu dulu. Apakah di Universitas Darul Falah ini akan ada atau mudah-mudahan ada gitu diusulkan? Karena santri ibu agak banyak juga yang tamatan MA tapi tidak mampu untuk melanjutkan kuliah, jadi sementara di ibu dulu gitu ya. Udah lewat 2 tahun tapi keilmuannya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami punya 2 angkatan 3 angkatan 2018, 2019, 2020 itu free, bebas biaya. Tidak dibebankan. Dia mah kuliah masih bener gitu lah, ya. Itu pernah terjadi 3 angkatan, ya. Pada waktu itu dosen kami adalah salah satunya Ketua Baznas Bandung Barat, Pak Ki Haji Hilman, ya. Dulu itu 140 orang kalau nggak salah itu dapat beasiswa Baznas. Cuma karena pergantian kepengurusan saat ini kita belum menerima lagi, ya. Tapi insya Allah nanti kami memfasilitasi bagaimana Baznas KBB, kalaupun tidak mampu kita ke Baznas Provinsi untuk bisa memberikan beasiswa full, ya, bagi santri-santri yang berprestasi, gitu ya. Mudah-mudahan doanya aja Bu, kami akan memperjuangkan karena kami juga akan nanti ke Indonesian Power, gitu ya, ke Dewan. Di Kabupaten Bandung itu Bupati memberikan biaya tahunan beasiswa kuliah untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Ari Bandung Barat teu pernah sekali-kali acan. Ini kan kita rakyatnya gitu kan, harus diperlakukan adil. Daripada duitnya digondol ku juri di kubu terimanya, mending pastikan ke masyarakatnya gitu nya, kuliah atau naon gitu bermanfaat, buku jelas dapat pahala. Nah itu kan. Nah kita berharap semoga calon bupati kita ke depan itu yang amanah, ya, yang tidak tersandung-sandung gitu, ya. Nah, seperti itu. Insya Allah Bu nanti kita fasilitasi. Kemudian yang prodi umum, ya, PJOK itu masukannya luar biasa. Insya Allah kami bisa memfasilitasinya. Jadi kami nanti harus kemana? Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terwujud Bu, ya, PJOK gitu. Memang PJOK memang lagi trending ya sekarang, ya. Banyak peminat justru. Jadi ada yang SMA, ayo budak teh kedengan muning katanya mana? Jan, mana awakna ieu cenah seterak ka dieu jadi guru olahraga gitu nya. Tapi belum S1. Nah, itu ke S1 kan lah gitu nya. Supaya jadi dia itu secara olahraga mampu, ya, tapi tidak punya linia karena dia mampu itu dari sering dengan masyarakat, bermain voli, bermain futsal sebagainya, punya kemampuan tapi belum dilegalitaskan dengan ijazah. Insya Allah nanti kita bisa fasilitasi ataupun nanti yang sebagainya bisa dalam bentuk UKM, ya, UKM mereka bisa berolahraga. Tapi yang lebih utama ada prodi PJOK kayak di IKIP-nya, ya, adanya. Doakan Bu sing aya segera. Ternyata nggak murah Bu, nggak murah itu bikin prodi baru tuh. Saya pernah berbincang-bincang itu buat prodi itu sampai 1,5 M. 1,5 M teh 3 prodi kalau nggak salah, itunya. Duit di mana Pak, ya? Gitu. Tapi insya Allah lah, ya, mudah-mudahan ada rezekinya untuk Bandung Barat. Apalagi? Ada pertanyaan lagi Bu? Bapak-bapaknya belum? Siap, mangga Bapak. Mangga Pak. Bu mana? Lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mewakili bapak-bapak, tadi udah 3 ibu-ibu, ibu, baru bapak, ya. Kan ada hadisnya Pak, umika semua buka. Ya, alhamdulillah kami dari Mita Dharma, Yayasan Mita Dharma Cililin, ya. Kemudian dengan rekan kami dari Bu Yusi dari SMA Negeri Cililin, itu bersamaan lah, ya, karena berdampingan. Kami mengelola SMA dan SMK, Pak. Siapa? SMA, SMK, farmasi dan jaringan komputer. Selama ini kami lihat dan ternyata program ini baru tahu kami ternyata di Darul Pala ini luar biasa bagus, ya. Dan tadi ada launching jurusan baru, program baru, itu sangat menarik yang dimana di era sekarang memang dibutuhkan program itu, gitu ya. Untuk di era modernisasi sekarang ini bisnis dan manajemen. Dan ya sekolah kami mungkin belum banyak mengenal Bapak, ya. Alangkah lebih baiknya program yang bagus ini ya dari awal sebelum kelas 12 itu lepas. Nah, kami harapkan ada kunjungan ke sekolah-sekolah untuk lebih jelas biar siswa itu biar lebih memahami program apa dan kebijakan-kebijakan apa
Dan tadi Pak menarik, biayanya mahal sekali 20 juta dan bisa dibicarakan di belakang katanya kalau memang ada sedikit keberatan atau apa ya. Itu aja mungkin yang disampaikan. Kami berharap ke depan gitu. Memang dari sekolah lain banyak Pak dari luar Bandung Barat yang datang ke sekolah sosialisasi. Tapi yang dekat sini ya pribumi lah gitu ya, Darul Falah ya belum ada. Ya biar lebih jelas siswa kami itu siapa tahu lah ada yang berminat untuk kuliah di sini. Ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Pak. Karena kan ada SMK ya di Bandung Barat itu ada yang perkantoran, ada informatika. Tapi tindak lanjut berikutnya kan mereka harus satu jurusan kemudian ya. Maka kita harus punya yang prodi yang bisa memfasilitasi itu ya. Pokoknya prodi informatika namanya kan. Itu mereka kan sekarang milenial itu senangnya yang begitu-begitu ya. Yang digital begitu seneng sekarang daripada baca kitab mah menikir-nikir itu cenah. Ayeuna mah bener Bu. Da budak SD ge geus main HP ge jago daripada bapana. Itu memang sudah zaman kita sekarang seperti itu. Ya insyaallah jadi dua ada informatika. Mudah-mudahan Pak prodi ke depan ada informatika dan bisa nanti Bapak kemarin kunjungan tapi nggak ke Mitra Dharma ya. Jadi mungkin nanti insyaallah tahun berikutnya Pak bisa lah gitu. Tapi Pak yang sekarang udah lulus arahkan saja ke sini Pak. Gitu. Nanti kita berbincang-bincang gitu. Ya siswa Bapak yang bingung dan sebagainya, ayo nama masuk heula weh gitunya. Gampang lah itu mah urusan belakang. Gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi memang kami pun tahu banyak kampus-kampus yang dari luar Bandung Barat masuk ke Bandung Barat ya. Yang memang secara aturan tidak dibolehkan menyelenggarakan pendidikan perguruan tinggi di luar wilayahnya. Itu ada aturan dari kementerian. Tapi bagaimana tuh harus terlaksana kan pendidikannya gitunya. Gitu. Jadi kami pun mangga wae gitu kan. Karena kami memberikan kualitas bukan kuantitas gitunya. Gitu. Yang tadi sudah saya sampaikan ya semoga bisa menjadi pemahaman. Tapi untuk menjembatani itu ya kami buat program-program seperti ini dan mudah-mudahan bisa lebih ringan lagi terutama dalam segi pembiayaannya. Itu Bapak sekalian, mudah-mudahan hari ini bisa memberikan pencerahan untuk Bapak Ibu sekalian terkait legalitas pendidikan dan keilmuan dan sebagainya untuk ke depan lembaga-lembaga yang Bapak Ibu pimpin, yang Bapak Ibu kelola menjadi lembaga yang baik. Kemudian Bapak Ibu kami menawarkan kerjasama. Silahkan Bapak Ibu jika ingin dari kampus STAI ya berkolaborasi untuk penelitian atau PTK atau menghadirkan pemateri dari unsur perguruan tinggi dalam sebuah workshop atau seminar, insya Allah kami siap sedia tanpa dibayar, asal kerjasama dulu. Umpamanya kalau yang PAUD untuk tes sidik jari tentang karakter anak itu insya Allah kami bisa memfasilitasi. Kemudian kalau di PGMI atau di Alia sebagainya tentang kurikulum ya dan sebagainya atau tentang pembelajaran atau nanti PTK penelitian dengan kelas itu bisa kami fasilitasi, apapun itu kami bisa fasilitasi asal berkaitan dengan pendidikan yang kami sesuai dengan bidangnya. Silakan ajukan saja, nggak usah malu-malu Ibu. Namanya ini ada tentang manajemen sumber daya manusia, guru nate kieu bisa diatur kemana. Silakan datangkan kami. Hadir di tepat waktu, asal-asalan ngajar dan sebagainya. Silakan. Di kami banyak dosen manajemen pendidikan. Silakan undang kami sebagai tutor atau pemateri untuk bisa memfasilitasi kegiatan itu. Silakan Bapak Ibu. Asal nanti MOU bersama dengan kami itu MOA-nya adalah peningkatan mutu pendidikan. Seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Udah jam 12 lebih kayaknya nih. Gitu ya. Jadi ginilah singkatnya Maki ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Nanti yang ketua ini mau buru-buru pulang atau mau bertemu saya dulu? Mau ketemu ya? Ya kita ketemu nanti di ruangan atas ya. Yang mau ketemu silakan berdialog dengan kami, silakan nanti kita di lantai 2 kita diskusi
Yang mau segera pulang, mangga segera. Para kepala sekolah yang juga mau ikut diskusi, mangga bolehlah gitunya. Silakan. Atau semuanya mau diskusi hari ini boleh? Boleh nggak apa-apa lah gitunya. Iya intinya mah. Biar cepet lah karena kan masih banyak waktu ya. Gini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa menghadirkan pendaftar mahasiswa, dan kami pun akan memberikan reward kepada Bapak Ibu sekalian. Gitu rewardnya. Jadi nggak hanya mencari tapi nggak ada reward dari kami. Insya Allah kami memberikan reward Bapak Ibu sekalian berupa nominal. Satu orang mahasiswa kami akan memberikan 100.000 untuk fasilitator. Jadi kalau ibu dapat 10 1 juta. Ya. Tapi sampai mahasiswa itu daftar ulang. Nanti ibu buat rekapannya. Rekap saya anu. Siswa saya anu dari sekolah anu. Nanti direkap, berikan ke kami. Nanti akan kami berikan kewajibannya rewardnya gitu. Itu aja diskusinya sebenarnya mah. Gitu ya. Ke atasnya ibu-ibu ketua IGRA, ketua PGM, koordinator PGMNI, IGRA, KKM, HIMPIA, dan sebagainya. Silakan jika ada calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan segera diarahkan dan ibu rekap. Nanti insya Allah dari kami akan diberikan reward sebagai penghargaan. Dan kemungkinan itu bisa kami berikan reward juga. Ibu bisa menjadi dosen di kampus kami sebagai praktisi. Mudah-mudahan ya bisa. Nanti diuji heula ku abi gitu, diuji heula ngajar kumaha. Seperti itu ya. Silakan. Itu mungkin informasi tambahannya mah ya. Jadi insya Allah bisa ribut. Kayaknya mah kalau satu orang dapat 20 lumayan lah. Ini ada 50 orang, 20 kali 5 100 orang, 1000 bisa. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilafan dari kami sebagai panitia penyelenggara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti di rangkaian Disnatalis, festival, sunatan massal, kemudian workshop pendidikan dan digital, kemudian puncak acara bisa ibu partisipasi untuk melaksanakan itu keterlaksanaannya. Saya umumkan dari sekarang. Kasih tahu ke Bandung Barat bahwa di sini nanti ada festival, ada sunatan massal dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar. Undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada sedikit pengganjal. Dan itu bukan oke jelly, Bu. Itu nasi kayaknya. Ya, terima kasih. Baik Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, rangkaian acara kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi amal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh panitia, pihak-pihak yang terkait yang sudah membantu mensukseskan acara kita hari ini. Dan kami selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, selanjutnya ada pengumuman. Bapak Ibu, kami akan ada festival lomba yang tadi telah disampaikan tanggal 24, 25 sampai 26 Juni. Dimohon untuk Bapak Ibu mengumumkan kepada para siswanya untuk memeriahkan acara kami karena nanti ada bazar, ada di dalam festival ada seni musiknya, ada tarinya dan ada 13 lomba diantaranya. Tadi ada surat undangan yang sudah dibagikan. Dimohon untuk berpartisipasi. Dimohon untuk foto bersama di depan sini. Silakan. Iya, sekali.
foto yang mobil. Ayo Bapak Ibu sekalian, yang dipoto kanggo datanya kayak itu lah nya. Oh ya siap. Kadieu nya fotona. Coba saya rapihkan dulu ya Bapak Ibu, boleh lebih merapat lagi ke depan. Kita ambil angle dari atas supaya semuanya bisa terlihat. Siap, 1, 2, 3. Boleh ibu semuanya bilang A. 1, 2, 3, A. Bisnatalis